Hai hai, Zack main ke Pulau Bintan loh. Walaupun banyak cobaan, banyak halangan, tapi tetap seru dan happy. Simak yuk! Zack, Mami, dan Papi berangkat dari Bogor naik bis Damri pagi-pagi banget tuh. Nah terus hampir ketinggalan pesawat karena ternyata jam keberangkatannya dimajuin. Ya cuma dimajuin setengah jam sih, jadi emang salah kita juga, kurang pagi banget gitu berangkatnya. Dan disitu tuh udah hektik banget, gendong Zack, bawa-bawa tas, dari intercom udah bolak-balik dipanggil. Ibu Evi, Bapak Nasuha, ya segera ke gate sekian-sekian. Ya udah kan, kita lari-larian tuh. Dan ditungguin untungnya. Jadi kita tetap bisa naik pesawat di jadwal yang sama, terus kita berangkatlah, ya kan? Sesampainya di Bandara Bintan, yaitu Bandara Raja Haji Fisabilillah, kita dijemput sama teman Mommy yang orang sana. Nah, tadinya kita mau langsung ke Vihara Seribu Wajah karena itu kondisinya masih pagi kan, hari masih panjang. Nah, tapi ternyata setiap hari Senin Vihara Seribu Wajah itu tutup. Jadi kita ke Vihara Dharma Sasana di Senggarang. Nah, Vihara Dharma Sasana buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Masuknya gratis. Vihara ini adalah vihara tertua di Tanjung Pinang yang dibangun 300 tahun yang lalu. Nah, karena kita di sini bukan untuk beribadah, jadi kita hanya menikmati pemandangan dan suasana. Tahu dong ini siapa? Dulu pas kecil yang suka nonton Sun Gokong pasti tahu semua nih tokohnya. Nah, selama kita foto-foto dan lihat-lihat dan menikmati suasana, Zack malah tidur nyenyak, bobok dia di stroller pinjaman. Nah, setelah dia bangun, kita lihat-lihat sekitar dan di situ tuh ada kolam yang bersih banget, kolam ikan gitu, dan Zack senang banget lihat ikan-ikan di situ. Selama kita di vihara, cuacanya tuh udah mendung dan bahkan udah hujan rintik-rintik romantis gitu deh. Jadi akhirnya kita ya udahlah kita cari makan siang. Kita makan siangnya di rumah makan Melayu namanya Teringat Selalu. Jadi tuh di situ modelnya prasmanan, lauknya kita bebas ambil sendiri dan berapa banyak. Dan lauknya tuh enak-enak banget ya. Kita sekarang udah sampai di Bintan. Yeay. Ini lagi di Bintan Beach Resort. Kita dapat harga yang lumayan via Traveloka. Dan untuk harga segitu ini tuh oke banget. Sekarang kita mau kemana deh? Kita mau cari makan malam ya nak? Iya Pak. Yuk kita cari makan malam. Rencana awalnya kita pengen ke Akau Potong Lembu. Akau Potong Lembu itu tempat kulineran malam di Tanjung Pinang. Semacam food court rakyat gitulah ya. Jadi banyak pedagang-pedagang yang kumpul di situ. Ya kita bebas milih dan pilihannya banyak ya. Nah, tapi tempatnya itu terbuka karena apa? Karena malam itu hujan, kita batal ke sana. Jadi akhirnya kita makan di hotel dan itu kurang recommended sih ya, soalnya pilihan menunya terbatas dan rasanya biasa aja. Jadi hari pertama kita di Bintan kurang seru lah ya. Jadi cuacanya mendung terus, bahkan sampai hujan juga. Hari itu kita banyak istirahat untuk nge-recharge energi buat besoknya. Hari kedua kita ke kawasan Lagoy. Di situ banyak tempat wisata, tapi kita pilih 2, yaitu Treasure Bay dan Lagoy Bay.
Treasure Bay adalah kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Harga tiket masuknya 120.000. Lumayan berat. Untungnya 3 bocah, Zack dan 2 anaknya teman Mommy, semuanya belum 4 tahun. Jadi masih gratis. Dan kalau mau main kayak atau naik floaties atau main di playground terapung, semuanya bayar lagi. Treasure Bay jelas termasuk wisata mahal sih di Pulau Bintan. Karena kami ini orang-orang hemat, di sini kita main pasir sama main air aja. Gitu aja udah seneng kok. Tempatnya cakep banget. Saking besar kolam renangnya, kalau kita foto di pinggir kolam, kelihatannya tuh kayak foto di pantai. Mau ke Mami? Mau ngapain ke Mami? Setelah mulai kedinginan, karena langit masih juga kelabu dan angin juga kenceng banget, yang pada berenang, pada naik, ganti baju, lalu kita istirahat, foto-foto sebentar, dan pindah ke Lagoy Bay. Lagoy Bay masih di kawasan Lagoy juga, tapi yang ini masuknya gratis. Kita makan siang di sini karena nggak mungkin Mommy mau berboros-boros ria makan siang di Treasure Bay. Tahan lapar sebentar dan makan di Lagoy Bay saja. Di sini ada pantai yang dibuka untuk umum, tapi karena anginnya dahsyat dan dingin, sedangkan anak-anak habis berenang juga, kita nggak ke pantai. Di Lagoy Bay ini juga ada taman lentera yang pas kita ke situ ternyata sedang dalam perbaikan. Terus ngapain dong kita ke situ? Nah, kita ngasih makan ikan. Teman Mommy bawa makanan ikan dan bocah-bocah senang banget ngasih makan ikan. Gemes ya bocah-bocah ini, gampang banget happy-nya. Sekarang masih di Bintan Beach Resort. Harusnya kita udah berangkat snorkel ke Pantai Trikora. Tapi karena dapat kabar dari pemandu yang di sana kalau ternyata anginnya lagi kuat dan gelombangnya lagi tinggi, jadi kita batalin karena takut kalau mau bawa Zack snorkel cuacanya nggak mendukung. Jadi rencananya kita mau santai-santai dulu di hotel, habis itu ke apa itu namanya? Vihara Seribu Buddha. Mari kita lihat di sana ada apa. Tapi sebelumnya kita main aja dulu di sini deh. Jadi setelah itu kita baru tahu kalau ternyata cuaca di Bintan sedang kelabu karena dipengaruhi oleh badai yang sedang terjadi di Filipina. Badai Kamuri yang sempat membuat SEA Games tertunda itu loh. Nah, efeknya itu kerasa sampai di Indonesia. Nah, Kepulauan Riau gelombangnya jadi tinggi-tinggi di sekitar situ, termasuk di Bintan. Nah, awalnya kita tuh mau ke Kelong. Kelong itu tuh bangunan dari bambu dan kayu yang ada di tengah laut. Untuk ke Kelong, kita harus naik kapal kecil yang disebut pompong. Jadi kebayangkan ngerinya kalau gelombang lagi tinggi dan kita naik kapal kecil bawa 3 bocah kecil. Untungnya pemandu di sana tidak menarik biaya pembatalan karena untungnya dianya jujur sih ya bilang ke kita kalau kita nggak bisa jadi berangkat nih, gelombangnya lagi tinggi gitu.
Jadi teman-teman kalau mau snorkeling di daerah Trikora di Pulau Bintan, silakan hubungin namanya Bang Karno dari Kelong Bintan Nemo, dan kontaknya nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Karena rencana awal tidak bisa terlaksana, akhirnya kita memutuskan untuk ke tempat yang kita hari Seninnya kemarin nggak jadi itu, ke Vihara Seribu Wajah. Tapi sebelum ke sana kita makan siang dulu di rumah makan Mita Rempa di Batu Tujuh. Nah, Mita Rempa ini menurut saya enak banget karena kuahnya tuh pedes-pedes gimana gitu ya. Dan di dalam kuahnya itu udah dicampur ikan tongkol, jadi sedep. Apalagi ditambahin acar cabai, enak banget deh. Dan harganya hanya 15.000 seporsi. Jadi kalau main ke sana layak banget buat dicoba. Nah, snack yang enak juga di sana yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh adalah luti gendang namanya. Jadi luarnya roti dan dalamnya ikan tongkol pedas. Aduh, enak banget. Zack juga doyan itu. Setelah makan siang, kita berangkatlah ke Vihara Seribu Wajah atau namanya Vihara Ksitigarbha Bodhisattva. Tiket masuknya Rp5.000. View-nya bagus banget. Ada 40 lebih patung dewa kepercayaan Buddha. Dan ada banyak sekali patung Buddha dengan berbagai macam ekspresi. Nah, katanya sih kalau foto-foto di sini kelihatannya kayak foto-foto di Beijing. Zack ngapain di sini? Dia main sama kucing dong. Ada 2 anak kucing di situ dan bocah-bocah seneng banget ngelus-ngelus kucing. Alhamdulillah para bocah ini happy terus kapan saja di mana saja ya. Dari Vihara Seribu Wajah, kita berangkat ke daerah Trikora, daerah yang tadinya kita mau berangkat snorkeling tapi nggak jadi itu loh. Kita tetap ke sana soalnya kita sudah telanjur pesen resort di sana. Tapi sebelum ke resortnya, kita mampir dulu ke Casa Italia. Casa Italia ini adalah tempat makan pizza yang katanya pemiliknya orang Italia asli loh. Pizzanya tipis dengan topping minimalis. Satu pizza harganya Rp60.000. Rasanya sih buat saya biasa aja ya. Tapi yang unggul adalah lokasinya yang di bibir pantai. Enak banget buat bersantai. Bisa juga kalau mau berenang dan main air di sini. Ada kamar mandi untuk ganti baju. Hari keempat adalah hari terakhir kita di Bintan. Kita masih di New Marjoli Resort. Pagi-pagi sarapan di resort. Setelah sarapan ya kita main di sekitar situ aja karena enak banget ya. Buka pintu cottage itu langsung pantai. Jadi kita di situ main pasir, main air di pantai. Pokoknya kita ngabisin waktu di situ sampai waktunya check out. Setelah check out, kita makan siang dulu di restoran seafood di pinggir pantai Trikora. Lupa nama tempatnya, lupa juga harganya. Tapi kalau di Bintan seafoodnya emang enak-enak banget sih. Kita berburu otak-otak ke daerah Kijang. Nah, otak-otaknya itu lokasinya ada di daerah pemukiman gitu. Tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba jeng-jeng rame. Dan itu orang ngantri mau beli otak-otak di situ. Dan yang ngantri itu bukan wisatawan, tapi orang lokal. Jadi kita bisa tahu kalau makanan di situ beneran enak kalau orang lokal aja sampai ngantri. Dan emang beneran enak banget. Tuh otak-otaknya tuh berasa ikannya dan berbumbu banget. Otak-otaknya harganya Rp1.000 per biji. Nah, kita beli doang di situ, terus kita bungkus otak-otaknya untuk makan di Kijang City Walk.
City Walk itu taman kota, ada playground di situ. Jadi kita nyemilin otak-otak sambil mengawasi bocah-bocah pada main. Di situ juga ada semacam skywalk, jadi kita bisa jalan-jalan di antara kanopi pepohonan. Nah, Kijang City Walk memang bukan objek wisata terkenal di Pulau Bintan. Tapi buat saya sih cocok ya, karena saya bawa Zack yang seneng banget main. Walaupun sepanjang trip langit kelabu, sering hujan, banyak rencana yang batal, tapi kita tetap seneng. Ya karena seru aja gitu kan menghabiskan waktu bersama keluarga dan ketemu teman lama. Zack juga ketemu teman baru, dianya tetap sehat sepanjang perjalanan, tetap ceria. Insya Allah pengen banget balik lagi ke Bintan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.